Pada soal pertama, kita diberitahukan bahwa suatu reaksi berlangsung seperti persamaan berikut. Itu P tambah 2Q menghasilkan R. Perhatikan data hasil percobaan berikut. Berdasarkan data di atas, tentukan persamaan laju reaksinya. Untuk menentukan persamaan laju reaksinya, kita akan mencari ORDM. Ketika kita ingin mencari ORDM, kita harus mengeliminasi konsentrasi Q dengan cara mencari percobaan yang memiliki konsentrasi Q yang sama. Dan dari data tersebut, kita ketahui bahwa percobaan 1 dan 2 memiliki konsentrasi Q yang sama. Supaya lebih mudah dalam mengeliminasinya, V yang lebih besar, kita bandingkan di atas dengan V yang hasilnya lebih kecil. Karena reaksi yang dipakai sama, maka nilai K sudah pasti sama, sehingga bisa dieliminasi. Selanjutnya, masukkan nilai V dan konsentrasi zat P dan Q sesuai dengan data yang telah diberikan. Setelah kita melakukan perbandingan 1 dan V2 tadi, kita dapatkan hasil ORDM-nya adalah 1. Setelah kita mendapatkan ORDM, kita akan mencari ORDM dengan cara mengeliminasi konsentrasi P, yaitu dengan percobaan ketiga dan kedua. Setelah melakukan perbandingan percobaan ketiga dan kedua, kita dapatkan hasil ORDM-nya sama dengan 2. Jadi, persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali P pangkat 1 kali Q pangkat 2. Karena konsentrasi P dengan ORDM hasilnya 1, dan konsentrasi Q dengan ORDM hasilnya 2. Pada soal nomor 2, kita diberitahukan untuk menjelaskan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Jadi, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi adalah makin besar konsentrasi per reaksi, makin cepat laju reaksinya. Reaksi dengan konsentrasi yang besar akan mengandung partikel yang semakin banyak, sehingga kecepatan reaksi akan semakin meningkat. Pada soal nomor 3, kita diberitahukan bahwa seorang ilmuwan melakukan 4 percobaan sebagai berikut. Apabila keempat percobaan ini diukur, percobaan manakah yang memiliki laju terbesar? Laju terbesar akan terdapat pada gambar percobaan D, karena di percobaan tersebut suhunya tinggi, konsentrasi HCl yang lebih tinggi juga, dan luas permukaan kalsium karbonat yang lebih luas. Pada soal nomor 4 bagian B, perhatikan reaksi pada eksperimen berikut. H2O2 tambah 2HI menghasilkan 2H2O ditambah I2. Diketahui bahwa konsentrasi I2 bertambah dari 0 menjadi 0,002 mol per liter dalam waktu 10 second. Berapakah laju reaksi pembentukan I2? Seperti yang kita ketahui, rumus laju reaksi adalah V sama dengan delta C per delta T, atau laju reaksi sama dengan perubahan konsentrasi per perubahan waktu. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah memasukkan perubahan konsentrasi I2 per perubahan waktu, yaitu 0,002 per 10, sama dengan 0,0002 mol per liter kali second, atau bisa dituliskan sebagai 2 kali 10 pangkat min 4 mol per second. Pada soal nomor 5 bagian B, diketahui persamaan reaksi A tambah 3B menghasilkan 2C tambah 2D. Molaritas B mula-mula 0,9986 mol, dan dalam waktu 13,2 menit, molaritas B berubah menjadi 0,9746 mol. Berapakah kecepatan reaksi rata-rata selama waktu tersebut dalam mol per detik? Jadi, pada soal nomor 5 ini, kita akan menggunakan rumus MBS. Mula-mula, bereaksi, sisa. Mula-mula molaritas B adalah 0,9986 mol, dan sisanya adalah 0,9746. Di sini tidak diketahui berapa B ketika bereaksi. Untuk mencari nilai B ketika bereaksi, kita dapat mengurangkan nilai molaritas B mula-mula dengan sisa molaritas B. Kemudian, kita dapatkan hasilnya 0,0240. Seperti yang kita ketahui, rumus laju reaksi adalah perubahan konsentrasi per perubahan waktu. Kita sudah mendapatkan molaritas B saat bereaksi. Jadi, kita akan masukkan molaritas B saat bereaksi ini ke dalam rumus laju reaksi, yaitu 0,0240 per waktu yang diberitahukan oleh soal tadi adalah 13,2 menit. Sehingga waktu ini akan kita ubah menjadi second. Kita kali 60. Jadi
792 second. Sehingga menjadi 0,0240 per 792 sama dengan 0,00000303 mol per second, atau bisa dituliskan sebagai 3,03 kali 10 pangkat minus 5. Pada soal perbaikan nomor 1, perhatikan data hasil percobaan berikut. Berdasarkan data di atas, berapakah order reaksi totalnya? Pada soal perbaikan nomor pertama ini, sama seperti soal yang nomor pertama di bagian B. Namun, yang ditanyakan adalah order reaksi totalnya. Namun, cara pengerjaannya tetaplah sama. Jadi, pertama-tama kita akan mencari ORDM, sehingga kita akan mengeliminasi konsentrasi T. Dan dari data di atas, kita ketahui bahwa percobaan 1 dan 2 memiliki konsentrasi T yang sama. Melakukan perbandingan percobaan 1 dan 2, kita dapatkan ORDM sama dengan 2. Untuk mencari ORDN, kita akan mengeliminasi konsentrasi S, yaitu dengan percobaan kedua dan ketiga. Setelah membandingkan percobaan ketiga dan kedua, kita dapatkan hasil ORDN-nya sama dengan 3. Nah, yang ditanyakan oleh soal adalah order reaksi totalnya. Kita hanya perlu menambahkan ORDM dan ORDN. Sebagaimana yang kita dapatkan tadi, ORDM sama dengan 2 dan ORDN sama dengan 3. Sehingga order totalnya adalah 5. Pada soal nomor 2 bagian perbaikan, kita diberitahukan untuk menjelaskan pengaruh suhu terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Jadi, pengaruh suhu terhadap laju reaksi adalah jika suhu dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah, sehingga tumbukan antar partikel akan mempunyai energi yang cukup untuk mengetahui energi pengaktifan atau energi aktivasi yang mengakibatkan semakin cepatnya laju reaksi. Pada soal nomor 3 bagian perbaikan, kita diberitahukan untuk menyebutkan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperkecil energi aktivasi suatu reaksi. Jadi, cara yang dapat dilakukan untuk memperkecil energi aktivasi suatu reaksi adalah dengan menambahkan zat katalis pada suatu reaksi. Pada soal nomor 4 bagian perbaikan, suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat setiap suhunya dinaikkan 10 derajat Celcius. Jika laju reaksi saat suhu 20 derajat Celcius adalah Xm per detik, tentukan laju reaksi pada saat suhu dinaikkan menjadi 60 derajat Celcius. Untuk menentukan laju reaksi pada perubahan suhu, kita menggunakan rumus V2 sama dengan V1 kali kelipatan pangkat T2 kurang T1 per kenaikan suhu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah memasukkan kelipatannya yaitu 2 dan T2 dikurang T1 yaitu 60 dikurang 20 per kenaikan suhu yaitu 10. Sehingga kita dapatkan 40 per 10. 40 dibagi 10 sama dengan 4, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Sehingga kita dapatkan hasil V2 sama dengan 16. Pada soal nomor 5 perbaikan, asam klorida pekat mengandung 37% massa HCl dan massa jenis 1,19 kg per liter. A. Berapakah molaritas larutan asam klorida tersebut? Karena yang ditanyakan pada soal 5 yang A adalah molaritas larutan asam klorida, kita akan menggunakan rumus M sama dengan persen kali 10 kali rho per mr. Kita masukkan semua nilai yang diketahui ke dalam rumus dan didapatkan hasilnya sebanyak 12,06 mol. Pertanyaan nomor 5 bagian B adalah berapa mililiter asam klorida ini diperlukan untuk membuat 500 ml larutan HCl 2 mol? Karena kita akan membuat larutan HCl yang lebih encer, yaitu 2 mol sebanyak 500 ml.
menggunakan rumus pengenceran yaitu N1 sama dengan N2. Atau jumlah mol zat sebelum pengenceran sama dengan jumlah mol zat sesudah pengenceran dan dapat diuraikan menjadi M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2.